Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Li Qianying selalu tersenyum tipis ketika berbicara, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, ada jejak kesedihan di matanya. Dia berharap bahwa di antara orang-orang yang Tuan He pedulikan, akan ada dia. Jiang Yan sepertinya melihat kesedihan di mata Li Qianying, dan sepertinya mengerti arti di balik kesedihan. Dengan gerakan hati, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk Li Qianying. Tidak, saya tidak setuju. Meskipun Lin Yu tahu di dalam hatinya bahwa metode yang dikatakan Li Qianying adalah yang paling layak, bagaimanapun juga, dia telah merasakan lokasi Tianjing Point, tetapi jejak terakhir dari hati nurani manusia membuat Lin Yu menolak. Tuan He, terima saja apa yang saya minta. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Suster King Mei akan berada dalam bahaya. Li Qianying bergegas ke Lin Yu melalui ujung telepon dan berkata, kamu tahu, untukmu, aku bersedia melakukan apa saja. Mendengar kata-katanya yang penuh kasih sayang seperti pengakuan kepada Lin Yu, Jiang Yan tidak merasakan kemarahan sedikit pun, tetapi merasa sangat tertekan, dan bahkan merasa bahwa Lin Yu terlalu berlebihan. Dia seharusnya tidak begitu peduli dengan Li Qianying sebelumnya. Tuan, mari kita coba, saya mencoba meringankan jarumnya. Dou Xingyi berpikir sejenak, dan membujuk Lin Yu, ini harus meminimalkan risikonya. Lin Yu menghela nafas berat ketika mendengar kata-kata itu dan memikirkannya dengan hati-hati. Mengetahui bahwa ini bukan keraguan, dia menjawab dengan suara yang dalam, oke, Xingyi, kalau begitu kamu harus memperhatikan ukuran ketika kamu mendapatkan jarumnya. Cobalah untuk tidak melebihi 0,3 inci, jika ada yang salah dengan Nona Li, Anda harus segera menghentikan jarum suntik. Iya. Kata Dou Xingyi buru-buru. Melihat ini, Li Qianying buru-buru melepas pakaian bagian atas tubuhnya, memperlihatkan tubuh yang sempurna. Dou Xingyi dan Jiang Yan sama-sama tidak bisa tidak melihatnya. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa sosok Li Qianying harus begitu baik. Itu hanya simetris. Menurut ingatan Li Qianying, posisi rongga dadanya secara kasar menentukan kisaran jarum seukuran ujung jari, menunjukkan bahwa Dou Xingyi dapat mencoba jarum dalam kisaran ini. Lin Yu dengan kasar menjelaskan metode penentuan titik akupuntur Tianjing dengan Dou Xingyi, dan Dou Xingyi mempersempit ruang lingkup lagi, lalu mengambil jarum dan dengan hati-hati menusuk dada Li Qianying. Bagaimana? Apakah di sini? Dou Xingyi bertanya dengan hati-hati setelah menjatuhkan jarum. Tidak. Li Qianying mengerutkan kening dan mengalaminya dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Dou Xingyi mencabut jarumnya, dan ada jarum lain di sebelah barusan. Ini bukan. Ketika Dou Xingyi mencoba jahitan ke-10, ada butiran-butiran keringat samar di dahinya, meski jarumnya sangat tipis, tapi ditusuk begitu rapat di tempat yang sama, kulit Li Qianying masih memar-samar. Bahkan Dou Xingyi saya tidak tahan, tetapi Li Qianying tidak peduli, dan masih mengingatkan Dou Xingyi untuk melanjutkan. Tunggu, kamu menusuk lebih dalam. Kulit Li Qianying berubah saat ini, dan tampaknya titik akupuntur Dou Xingyi benar. Kulit Dou Xingyi menguat, dia buru-buru mengangkat jarum, lalu menambahkan lebih banyak kekuatan, dan menusuknya lagi, membuat jarum perak sedikit lebih dalam. Ya, ini dia. Li Qianying tampak sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Kulit Dou Xingyi menjadi segar, dan dia buru-buru mencabut jarum dari dada Li Qianying. Melihat bahwa tidak ada yang aneh pada kulit Li Qianying, dia menghembuskan napas. Jiang Yan juga bergegas untuk membantu Li Qianying mengenakan pakaian itu, dan berkata dengan prihatin, Nona Li, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Suster Jiang, panggil saja aku Qianying.
Li Qianying menyeka keringat di kepalanya dan pura-pura bertanya dengan acuh tak acuh, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Baru saja salah satu jahitan Dou Xingyi membuat kakinya lembut, tetapi agar tidak membuat khawatir semua orang, dia bersikeras untuk tidak berbicara. Jiang Yan menghela nafas lega saat melihat ini, dan menatap Li Qianying dengan ekspresi bersyukur. Lin Yu di ujung telepon mengetahui bahwa Li Qianying baik-baik saja, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bernapas. Karena dia telah mencobanya pada Li Qianying, Dou Xingyi juga menemukan cara untuk menentukan titik akupuntur Tianjing, kemudian dia menentukan lokasi titik akupuntur Tianjing di Ye Qingmei, dan kemudian menahan napas, dan dengan cepat menusuknya dengan jarum tajam. Dada Ye Qingmei. Alis Ye Qing bergetar tiba-tiba, napasnya menjadi lebih lancar seketika, warna merah di tubuhnya menjadi lebih jelas, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang, dan frekuensi detak jantung dan saturasi oksigen darah pada penguji secara bertahap menjadi stabil. Jiang Yan dan yang lainnya merasa lega saat melihat ini. Kakak Yan, bagaimana? Lin Yu di ujung telepon tidak sabar untuk bertanya. Jiarong, ini sukses. Jiang Yan berteriak ke Lin Yu dengan kegirangan, indeks tubuh Qingmei telah kembali normal. Dia mengatakan bahwa dia menggambarkan karakteristik fisik Ye Qingmei saat ini kepada Lin Yu secara rinci, dan setelah mendengar batu di dalam hatinya, Lin Yu benar-benar mendarat. Kemudian Lin Yu memerintahkan Dou Xingyi untuk menahan jarum selama setengah jam dan mengamati dengan cermat reaksi Ye Qingmei. Kemudian Lin Yu meminta Li Qianying untuk mengangkat telepon, tenggorokannya bergerak, dan akhirnya dia hanya berkata dengan lembut, terima kasih. Dan Li Qianying juga tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, kamu dan aku tidak akan berterima kasih. Setelah itu, dia buru-buru mengembalikan telepon ke Jiang Yan. Dia tahu bahwa Jiang Yan adalah istri Lin Yu, dan orang di ruangan ini yang paling memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lin Yu. Setelah mereka keluar dari bangsal, semua orang berkumpul dan bertanya tentang situasi Ye Qingmei dengan prihatin setelah mengetahui bahwa Ye Qingmei baik-baik saja, semua orang lega. Lalu apa, bisakah kau? Biarkan aku bicara dengan Jiarong. He Qingwu tersenyum, agak tidak berdaya untuk menyenangkan Chong Jiang Yan. Tentu saja bisa. Jiang Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian ingat untuk melapor kepada Lin Yu, Jiarong, Tuan dia ingin berbicara dengan Anda. Dia menelepon dan Wali mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan Anda. Terima kasih Tuan He sendiri. Kemudian dia menyerahkan telepon ke Lin Yu. Lin Yu terkejut sedikit, dan akhirnya menyadari bahwa Emotional Dark Sting Group dan Lacerta Group datang pada saat yang sama karena usianya. Old Ho, terima kasih. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Old He di ujung telepon. Kamu sopan, Jiarong, selama kamu baik-baik saja. Aku lega. He Qingwu berkata sambil tersenyum, ekspresinya cukup memanjakan, dan dia tampaknya menganggap Lin Yu sebagai cucunya sendiri. Aku ingin mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu, tetapi itu tidak berguna. Tapi yang paling penting adalah kamu baik-baik saja. Si Ho tua, yang bilang itu tidak berguna, mereka baru saja datang ke sini, dan aku kekurangan tenaga untuk membantuku menangkap inang virus. Lin Yu tersenyum. Benarkah? Itu bagus. He Qingwu tiba-tiba tampak sangat gembira. Tampaknya orang-orang yang dia kirim masih berguna bagi Lin Yu. Dia tidak bisa menahan perasaan pencapaian di dalam hatinya, tidak kurang dari rasa pencapaian memenangkan perang. Permisi, tolong beritahu pemimpin mereka agar mereka bisa tinggal dan bantu saya. Lin Yu tersenyum. Tidak masalah, tidak masalah. He Qingwu mengangguk berulang kali, membusungkan dadanya, dan berkata dengan arogan, serahkan ini padaku. Setelah setengah jam, Dou Xingyi memberitahu Lin Yu tentang kondisi Ye Qingmei. Lin Yu tahu bahwa Ye Qingmei benar-benar baik-baik saja sekarang, dan dia tidak perlu buru-buru kembali untuk memberinya suntikan. Serum bisa. Setelah menutup telepon, wajahnya tenggelam,
dan melihat bahwa kepala Tian, Li Changming dan Qin Yong memegang peta untuk mengelilingi area umum, menjelaskan langkah-langkah tindakan besok. Dia berjalan dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara serius, "Tidak perlu belajar, tidak perlu menunggu sampai besok, sekarang, saya akan pergi ke gunung untuk menangkapnya." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.